Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahan Fadilah dari kelas R7A dengan NPM 2017-4350011. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu dalam mata kuliah riset operasional. Langsung saja kita masuk ke soalnya, yaitu adalah pabrikan memproduksi 3 jenis perlengkapan plastik. Waktu yang dibutuhkan untuk percetakan, pemasangan, dan pengemasan diberikan dalam tabel berikut. Yang pertama kita adalah proses tipe A, tipe B, dan tipe C, serta total waktu yang tersedia, yaitu percetakan yang tipe A-nya itu 1, tipe B-nya 2, dan tipe C-nya 3/2. Total waktu yang tersedia adalah 12.000. Lalu untuk pemangkasan, tipe A adalah 2/3, tipe B 2/3, tipe C 1. Total waktu yang tersedia adalah 4.600. Lalu adalah pengemasan, tipe A yaitu adalah prosesnya adalah 1/2, tipe B prosesnya adalah 1/3, dan tipe C prosesnya adalah 1/2. Lalu total waktu yang tersedia pada pemangkasan adalah 2.400. Nah, dari itu, selanjutnya ada tabel keuntungan. Nah, tabel keuntungan dari tipe A adalah $11. Lalu kemudian tipe B, keuntungan dari tipe B adalah $16 dan tipe C adalah $15. Berapa lusin tiap jenis perlengkapan yang harus diproduksi untuk memperoleh keuntungan yang maksimal? Solusinya yaitu adalah membiarkan X1, X2, dan X3 mewakili tiap lusin dari tipe A, tipe B, dan tipe C. Masing-masing fungsi tujuan diberikan oleh, yaitu kita dapatkan keuntungan, yaitu mungkin kita simbolkan dengan huruf P sama dengan 11 X1 ditambah 16 X2 ditambah 15 X3. Nah, bahkan dengan menggunakan informasi pada tabel, kami membangun batasan sebagai berikut. Yang pertama adalah X1 ditambah 2X2 ditambah 3/2X3 kurang dari 12.000. Yang kedua, 2/3X1 ditambah 2/3X2 ditambah X3 kurang dari 4.600. Yang ketiga, setengah 1/2X1 ditambah 1/3X2 ditambah 1/2X3 kurang dari 2.400. Kami juga mengasumsikan bahwa X1 kurang dari 0, X2 kurang dari 0, dan X3 kurang dari 0. Sekarang, menerapkan mode simplex dengan solusi dasar yang layak, yaitu X1, X2, X3, S1, S2, S3 sama dengan 0, 0, 0, 12.000, 4.600, dan 2.400. Dari video solusi yang barusan, kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Yang pertama adalah keuntungan dengan simbol P sama dengan 11X1 ditambah 16X2 ditambah 15X3. Yang kedua, kita dapat menentukan batasan. Nah, yang A, jam percetakan sama dengan X1 ditambah 2X2 ditambah 3/2X3 kurang dari 12.000. Nah, yang B, jam pemangkasan sama dengan 2/3X1 ditambah 2/3X2 ditambah X3 kurang dari 4.600. Yang C, jam pengemasan sama dengan 1/2X1 ditambah 1/3X2 ditambah 1/2X3 kurang dari 2.400. Nah, yang ketiga, kita akan mengubahnya, ya, yaitu adalah X1 ditambah X ditambah 2X2 ditambah 3/2X3 kurang dari 12.000. Nah, kita ubah. Nah, kurang darinya itu kita ubah menjadi sama dengan, yaitu menjadi X1 ditambah 2X2 ditambah 3/2X3 sama dengan 12.000. Nah, yang B adalah 2/3X1 ditambah 2/3X2 ditambah 3X
kurang dari 4.000. Nah, kita ubah lagi nih. Jadi sama dengan, yaitu adalah 2 per 3 X1 ditambah 2 per 3 X2 ditambah 3 X ditambah X3 sama dengan 4.600. Nah, lalu yang C nih, kita ubah juga yang tadinya kurang dari kita menjadikan sama dengan, yaitu adalah 1 per 2 X1 ditambah 1 per 3 X2 ditambah 1 per 2 X3 kurang dari 2.400. Nah, jangan lupa kita ubah menjadi sama dengan, yaitu adalah 1 per 2 X1 ditambah 1 per 3 X2 ditambah 1 per 2 X3 sama dengan 2.400. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaan yang tadi. Nah, ini adalah ada sebuah tabel. Nah, yang dimana tabel ini berfungsi sebagai untuk tempat menyimpan dari variabel-variabel tersebut. Nah, sekarang kita masukin nih S1 apa? S1 itu adalah percetakan. Maka dari itu angka-angka dari angka yang tadi soal percetakan akan kita masukkan ke dalam S1. Yang pertama adalah 1, 2, 3 per 2. Nah, S1-nya apa? S1-nya adalah 1. 1, 0, 0. Dengan keuntungan dengan total waktu yang tersedia adalah 12.000. Lalu yang kedua adalah kita masukin angka pemangkasan, nanti kita akan masukkan ke dalam S2. Adalah 2 per 3, 2 per 3, 1. Kemudian untuk angka yang pengemasan kita masukin ke angka ke S3, yaitu adalah setengah, 1 per 3, 1 per 2, 0, 0, 1, 2.400. Nah, lalu tadi yang keuntungannya kita masukin ke dalam Z. Karena di sini maka tadinya angkanya positif maka berubah menjadi angka negatif, yaitu adalah sini min 11, min 16, min 15, S-nya 0, 0, 0, 0. Nah, di sini sebelum kita ingin melakukan suatu perhitungan, kita harus lihat dulu yang menjadi kolom kuncinya. Kolom kunci itu diambil dari angka negatif yang paling besar. Di sini yang paling besar adalah min 16. Maka min 16 kita jadikan sebagai kolom kunci. Nah, kemudian, ini di bawahnya angka 2, 2 per 3, dan 1 per 3 akan kita ubah menjadi angka kunci. Tapi yang paling pokok adalah 2. Nah, ini kita ubah menjadi, ini kan kita tetapkan sebagai angka kunci. Nah, maka dari itu kita akan membuat suatu indeksnya. Indeks itu atau orang yang sering lebih dikenal dengan istilah baris kunci. Maka kita sini bikin tabel lagi 1. Nah, tabel ini nantinya akan memuat dari indeks ini. Indeks atau di sini disebut dengan baris kunci. Nah, ya. Di sini kita hitung dulu nih indeks berapa. Nah, yang pertama kita bagi nih angka si nilai kuncinya. Ini nilai kunci NK, singkat saja nih. Nah, ini jadinya 12.000 dibagi 2, hasilnya sama dengan angka ini NK dibagi angka kunci. Maka hasilnya pertama sini adalah 6.000. Nah, di sini angkanya adalah 4.600 dibagi
2/3 hasilnya adalah 6.900. Nah, lalu selanjutnya S3-nya yaitu 2.400 dibagi oleh 1/3. Ini saya kasih tanda dulu nih. Hasilnya adalah 7.200. Nah, selanjutnya kita bikin tabel lagi, tabel baru lagi. Di sini ada Z, ada VB. VB itu singkatan dari variabel dasar. Ini VD, bukan VB, tapi VD. Variabel dasar. Di sini kita tulis lagi VD. Terus di sini kita masukin X1, X2, X3, S1, S2, S3. Sini B. Nah, sini ada Z. Di sini ada S1. Di sini ada S2. Di sini ada S3. Nah, kita bikin lalu sekarang yang jadi ini adalah ini. Angkanya yang pertama adalah angka ini, angka kunci. Nah, angka kunci ini karena dia angka 2 ini merupakan salah satu dari angka bukan satu tapi merupakan adalah angka kunci, maka setiap barisan sini di barisan S1 harus dibagi menjadi 2. Nah, jadi sini kita langsung saja ke S1 yang yaitu pertama adalah nih 2 dibagi 1 hasilnya sama dengan 1/2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 2 dibagi 3/2 dibagi 2 hasilnya sama dengan 3/4. Hasilnya 2 dibagi 1 sama dengan 1/2. 1/2 dibagi 0 sama dengan 0. Ini bagi 0, 0. Hasilnya 2000 dibagi 2 sama dengan 6000. Nah, kita udah dapet nih angka 6000 nih. Nah, untuk angka Z, S2 dan S3 kita harus perlu mencarinya. Yang pertama kita harus cari dulu nih Z-nya nih. Yang pertama kita cari baris pertama. Baris pertama Z. Artinya baris pertama ini dengan variabel Z, ya. Nah, lalu kita masukin dulu nih. Yang pertama adalah angka Z-nya nih, variabel Z yang sebelum tadi ini nih. Maka kita masukin, yaitu pertama adalah -11, -16, -15, 0, 0, 0. Kemudian kita masukin angka ini, angka setengah, angka dari yang sudah tadi dikonversikan S1-nya. Kita masukin di bawahnya setengah, 1, 3/4, 1/2, 0, 0. Di sini ada lagi 0. Di sini 6000. Nah, untuk menjadi pembedanya kita kasih tanda, atau mungkin kalau saya di sini ngasihnya adalah sebuah persegi menjadi pembedanya. Nah, di sini ada angka yang namanya -1. Nah, lalu nanti hasilnya ini kita tambahin satu angka di sini, yaitu adalah angka -16. Kenapa -16? Kolom kuncinya itu nanti akan dipindahkan ke dalam suatu baris perhitungan ini. Kita tulis ini -16. Nah, sekarang kita hitung. Hitungnya bagaimana? Yang pertama adalah -16 dikalikan -1. Nanti hasil ini dikali setengah ditambah -11, hasilnya sama dengan -3. Nah, lalu selanjutnya sama seperti selanjutnya nih. -16 dikali -1 ditambah dikalikan 1 dikalikan ditambah -16 sama dengan hasilnya 0. Nah, seterusnya juga sama. -16 dikalikan 1 dikalikan -1
dikalikan 3/4, nanti hasilnya ditambah min 15, hasilnya adalah min 3. Lalu di sini min 16 dikalikan min 1 dikalikan setengah dikalikan 0 ditambah 0, hasil adalah 8. Nah ini juga nih, min 16 dikalikan min 1 dikalikan 0 ditambah 0. Nah intinya seperti ini. Kalau udah di sini ada angka 0, maka hasilnya sudah ketahuan, pasti hasilnya adalah 0. Maka di sini 0, di sini juga 0. Nah kemudian min 16 dikalikan min 1, min 16 dikalikan min 1 dikalikan 6000, nanti hasil ditambah 0, hasilnya adalah 96.000. Nah ini adalah baris pertama Z. Sekarang kita ke baris ketiga, batasan kedua. Baris ketiga, batasan kedua. Nah, baris ketiga batasan kedua itu maksudnya adalah ini. Kita baca S2. Baris ketiga batasan kedua. Batasan artinya yang belum diisi ataupun belum diisi, belum dikerjakan. Nah, yang pertama kita masukin dulu nih baris ketiganya. Baris batasan keduanya adalah nih, yaitu 2/3 1 0 1 0. Di sini ada angka 4.600. Nah kemudian jangan lupa kita kalikan dari kita tambah variabel dari ini S1. Yang sini ada setengah 1 3/4 setengah 0 0 dan 6.000. Nah di sini sama caranya seperti dengan yang baris pertama, cuma bedanya adalah ini kolom kuncinya tadinya min 16, di sini adalah kolom kunci adalah 2/3. Maka di sini kita masukin lagi 2/3, kita kasih tanda sebagai pembeda. Nah udah, nanti lalu kemudian caranya sama seperti ini. Caranya sama seperti ini, yaitu 2/3 dikalikan min 1, nanti hasilnya dikalikan setengah 1/2, nanti tambah 2/3, hasilnya adalah 1/3. Nah di sini 2/3 sama caranya sama seperti yang lainnya juga. 2/3 dikalikan min 1, nanti hasilnya dikalikan 1 ditambah 2/3, maka hasilnya adalah 0. Nah di sini semua caranya sama ya, caranya semua sama, yaitu sini adalah 1/2 min 1/3 1 0. Nah terakhir nih 2/3 dikalikan min 1, nanti hasilnya dikalikan 6.000 ditambah 4.600, maka hasilnya adalah 600. Nah sekarang kita nyari ke baris ketiga, baris keempat, batasan ketiga. Nah angkanya sama seperti ini tadi, kita langsung turunkan saja angkanya. Yang pertama adalah 1/2 1/3 1/2 0 0 1 2400. Nah di sini juga jangan lupa ini masukin angka ini, yaitu adalah setengah 1 3/4 1/2 0 0. Di sini adalah 6.000. Jangan lupa kita kasih pembedanya.
Nah, jangan lupa juga kita harus masukin kolom kuncinya. Kolom kuncinya sini adalah 1/3. Maka langsung saja caranya sama seperti yang lainnya. Sama seperti ini. Kita langsung saja ke hasilnya, yaitu adalah 1/3, 0, 1/4, min 1/6, 0, 1, dan di sini adalah hasilnya 400. Nah, hasil ini, hasil baris Z, baris ketiga, baris kedua, dan baris keempat, baris ketiga kita masukin ke dalam sini. Yang pertama ini adalah hasilnya min 3, 0, min 3, 8, 0, 0. Nah ini 96.000. Nah ini juga kita masukin juga sama 1/3, 1/3, 0, 1/2, min 1/3, 0, 1, 0, 600. Nah ini juga sama nih, S3 nya kita ambil di sini, maka hasilnya kita langsung tulis 1/3, 0, 1/4, min 1/6, 0, 1, 400. Nah sekarang kita lihat lagi nih, karena di sini di bagian Z-nya masih ada masih ada min, maka kita harus lakukan pengulangan seperti ini lagi. Nah, yaitu yang kedua caranya kita langsung saja. Nah, ini sebelumnya saya hapus dulu ya, karena kenapa? Karena angka-angkanya sudah saya masukkan ke sini. Jadi mungkin nanti akan memuat angka-angka yang lain. Nah ini, selanjutnya kita akan bikin sebuah tabel lagi. Tabelnya di sini, sini aja. VD atau variabel dasar. VD terus kita masukin dari X1, X2, X3, S1, S2, S3. Lalu kita masukin B. Nah, ini variabel-variabel yang ada di sini kita pindah dulu ke sini. Dia di sini Z. Di sini ada S1, S2, S3. Nah, ini angka-angka yang tadi sini semua kita pindah dulu ke sini ya, agar kita bisa menghitung indeksnya. Nah,
sama cara ini, sama seperti cara yang pertama. Kita harus menentukan dulu kolom kuncinya, angka kuncinya, NK-nya sudah ketemu, tinggal kita tambah indeks. Seperti apa? Nah, kolom kuncinya kita mulai dari sini, yaitu adalah min 3 dari pengawal. Ini kita sebut dengan sebagai kolom kunci. Kita singkat saja menjadi kakak. Nah, ini akan menjadi 1/2 ini nantinya akan menjadi, nah di rekan sini akan menjadi sebuah kunci. Lalu ini 1/2. Terus NK-nya ini sebagai NK. Nah, indeksnya itu kita sebut dengan baris kunci atau BK. Nah, cara menghitungnya sama seperti yang tadi, yaitu 96.000 dikalikan 96.000 dibagi min 3. Ini semuanya hasil dibagi sama ini. Ya, maka nanti hasilnya langsung ketemu. Yang pertama adalah min 33. Ini 32.000. Di sini 12.000. Di sini 1.800. Di sini 1.200. Nah, kemudian kita cari seperti ini dengan menambahkan baris pertama, baris kedua, dan sebagainya. Oke, sekarang kita bikin lagi kita bikin lagi sebuah tabel sama seperti ini. X1, X2, X3, S1, S2, dan S3. Di sini ada B. Nah, yang pertama sini ada Z. Di sini ada S1, ada S2, ada S3. Jangan lupa kita juga harus sama seperti ini tadi, kita harus membagikan ini, angka ini dengan ini. Ya. Yang pertama kita mendapatkan 3 dibagi 3 min 3, NK-nya adalah 3 dibagi. Nah iya, maka angka ini kita hitung dulu nih. Ya, karena kan ini dari kolom kunci. Maka ini 1/2 kita sama caranya kayak ini, dibagi-bagi. Nanti kita akan hasilnya kita hitung. Nah, di sini hasilnya setengah bagi setengah sama dengan 0. Di sini langsung saja kita masukin setengah bagi setengah adalah 0. Ini adalah 0. Terus di sini ada 1. Di sini ada 3/8. Di sini ada 3/4. Di sini ada 0. Di sini ada min 3/2. Di sini ada 5.400. Nah, kita harus sama juga seperti tadi, melakukan baris pertama, baris seperti itu.
Yang pertama kita ngitung Z dulu. Baris ketiga. Oh iya, saya sebelum minta maaf, ini yang dihitung bukan sebelah sini, tapi yang dihitung adalah sebelah bawah. Sebelah sini. Kenapa? Karena ini adalah angka perhimpitan. Perhimpitan dari ini, dan jika angka NK-nya yang paling kecil adalah 400, maka yang dihitung adalah ini. Berarti kita hitungnya adalah S ketiga. Nah, S ketiga berarti di sini 1 per 1 per 3 dibagi 1 per 3 sama dengan hasilnya 1. Di sini 0. Di sini 1 per 3 dibagi 1 per 4 hasilnya adalah 3 per 4. 3 per 4 di sini hasilnya min 1 per 2. Min 1 per 2 di sini hasilnya adalah 0. Di sini hasilnya 3. Hasilnya 1200. Jadi kalau menentuin ini dulu, kalau mau menentuin yang mana dulu, kita lihat dari di sini. Yang paling kecil NK-nya berapa? Di sini paling kecil adalah 400, maka yang kita hitung pertama kali adalah angka S3. Nah, pertama kita harus ngitung ke baris pertama Z. Baris Z kita hitung dulu. Baris Z. Nah, pertama kita masukin dulu angka Z-nya, yaitu adalah min 3, 0, min 3, 8, 0, 0, 96.596. Lalu kemudian kita masukin ke angka ini, sama seperti cara yang sama-sama seperti tadi. Yang pertama kita masukkan 1, 0, 3 per 4, min 1 per 2, 0, 0, 1200. Kita tambah nih, kita min, kasih min 1 sini. Nah, di sini angkanya adalah min 3. Kenapa? Karena di sini angka paling gede adalah min 3, maka di sini adalah angkanya min 3. Angka pertama adalah min 3, maka kita masukin min 3 sini. Nah, ini ingat. Nah, di sini ingat min 3 dikalikan sama seperti tadi, min 3 dikalikan min 1, nanti hasilnya tambah ini dikali ini, nanti hasilnya tambah ini. Nah, ini dikali ini, nanti hasilnya dikalikan ini, nanti hasil ditambahkan ini. Ingat tadi yang tadi, ini dikalikan ini, nanti hasil ditambah min 3. Maka kita dapat hasilnya itu adalah 0, 0, min 3 per 4, 13 per 2, 0, 9, 99.600. Nah, ini baris Z. Kemudian kita kan menyarikan baris kedua. Baris kedua batasan ke 1. Cara sama seperti ini, kita masukin saja langsung. Yang pertama adalah setengah. Kita masukin ini dari sini ya. Nah, dari ini setengah dikalikan ini 1, 3 per 4 setengah, kita ngikutin ini 0, 0, 600. Terus kemudian angkanya tidak berubah, yaitu pertama 1, 0, 3 per 4, min 1 per 2, 0, 3. Kita kasih tanda lagi, persegi, panjang. Nah, di sini yang menjadi itunya adalah 1 per 2. Nih, 1 per 2 menjadi kolom kuncinya. Maka kita masukkan sini adalah 1 per 2. Nah, maka sekarang kita lanjut hitung. Yang itu adalah yang pertama, caranya sama seperti tadi ya. Ini dikalikan min 1, di sini ada min 1. Nanti hasil dikalikan ini, nanti hasil ditambah ini. Setengah 1 per 2 dikalikan min ini, dikalikan min 1.
nanti hasilnya tambah ini, dikalikan ini, nanti hasilnya tambah ini. Sekali lagi, setengah, 1/2, dikalikannya 1, nanti hasilnya dikalikan ini, variabel yang ada di sini, kemudian nanti hasilnya ditambahkan variabel yang ada di atasnya. Kemudian langsung saja kita langsung jawabannya, yaitu adalah 0, 1, 3/8, 3/8, kemudian sini adalah 3/4. Di sini ada 0, di sini ada min 3/2, di sini ada 5.400. Nah, ini adalah baris kedua. Kemudian kita ngitung ke baris ketiga. Baris ketiga batasan kedua. Nah, kita ngitung ini. Ngitung yang ini. Angkanya kita masukin dulu ini ya. Nih, ini nih. Nah, ini angka kita semua kita tulis dulu di sini. Ini sebagai pembedanya biar beda. Di sini adalah angkanya itu adalah 1/3, 0, 1/2, min 1/3, 1, 0, 6, 100. Di sini juga kita kasih tanda. Nah, ini angka ini kita masukin lagi ke sini, yaitu adalah 1, 0, 3/4, min 1/2, 0, 3, 1.200. Nah, di sini yang menjadi kolom kunci adalah 1/3. Maka status juga sini adalah 1/3. Caranya hampir sama seperti yang tadi. Langsung saja kita langsung masukin aja jawabannya, yaitu adalah 0, 0, 1/4, min 11, min 11/6. Di sini 1, min 1, 200. Ini angka-angka yang ini semua kita masukin lagi ke sini. Itu Z-nya adalah 0, 0, 0, min 3/4, 0. Oh ya, di sini 13/2. Di sini kita masukin lagi angkanya 0, 0, 9, dan di sini angkanya tadi kita masukin 99.600. Nah, ini angka ini juga kita masukin juga nih. 0, 11, 0, 1, terus 3/8, di sini 3/8, di sini 3/4, 0, min 3/2. Di sini angkanya adalah 5.400. Nah, ini S2-nya kita masukin lagi angkanya di sini, yaitu adalah 0, 0, 0, 1/4, min 1/6, 1, min 1. Di sini angkanya 200.
Seperti ini tahapan ketiga. Nah, di sini juga masih ada. Ini tadi angkanya adalah min 3/4. Di sini masih ada negatif, maka kita harus bikin lagi tabel seperti ini. Tapi sebelum kita bikin, kita hapus dulu tabelnya. Kita hapus dulu barisnya karena nggak muat. Kita akan bikin lagi seperti ini. Kita angkanya semua masukin juga dan tambah indeks. Ini semua angka sini kita pindahin. Nah, angka-angka yang tadi sini kita pindahin lagi ke sini. 0, 0, min 3/4. Di sini 13 per 2, di sini 0, di sini 9, di sini 99, 600. Di sini ada 0, di sini ada 1, di sini ada 3/8. 3/4, di sini 0, di sini min 3/2, di sini ada 5.400. Kemudian di sini ada 0, 0, 1/4, min 1/6, 1, min 1, 200. Kemudian di sini ada angka 1, 0, 3/4, min 1/2, 0, 3, 1.200. Nah, kemudian kita menghitung indeksnya. Nah, sama seperti tadi, indeks ini kita cari dari hasil negatif. Nah, ini adalah yang disebut dengan istilah kolom kunci. Kolom kunci adalah ini. KK. Kolom kunci. Kemudian kita bikin tabel lagi seperti ini untuk menentukan hasil yang seperti ini.
Sini masukin lagi PD. Sini Z, S1, S1, di sini S2, di sini ada S3. Nah, sini kita tarik lagi garis. Sini ada X1, X2, X3, S1, S2, S3. Kita juga lupa, jangan lupa sih B-nya atau nilai kuncinya. Nah, kita sekarang cari dulu nih yang menjadi angka paling kecil di NK-nya berapa. Oh, ketemunya 200. 200 di kolom kuncinya paling sedikit apa? Ada di 1/4, ada di S2. Maka S2 yang harus kita cari terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus membaginya menjadi 1/4. Nah, langsung saja. Yang pertama kita garis-garisin dulu ini. Satu per 4 bagi 0, 0. 1/4 bagi 0, 0. 1/4 bagi 1, 1. 1/4 bagi 6 sama dengan min 2/3. 1/6 bagi 1 sama dengan 4. Di sini min 4, hasilnya adalah 800. 800 dari 200 dibagi 1/2. Nah, maka kita sama juga ngitung Z-nya seperti tadi. Kita langsung saja, Z sama dengan, kita masukin dulu nilai Z-nya 0, 0, min 3/4, 13/2, 0, 9 sama 9006. Maaf, di sini kecilan. Kita masukin aja di sini Z 0, 0, min 3/4, 13/2, 0, 9, 9600. Nah, kita kasih tanda lagi sini persegi buat menjadi pembeda. Nah, angkanya sini adalah, kita masukin nih angkanya 0, 0, 0, 1, min 2/3, 4, min 4, 800. Nah, ini adalah Z-nya. Lalu kita tentukan hasilnya saja langsung, yaitu adalah 0, 0, 0, 6, 3, 6, 100.000. Tentu saja di bawahnya 100.000, 200. Nah, ini adalah nilai Z-nya, maka kita taruh dulu sini, yaitu adalah 0, 0, 0, 6, 3, 6. Di sini adalah 100.000. 200.
Nah sini kita hapus lagi. Kita langsung ke baris kedua, yaitu nih kita ngitung S1 nya. S1 sama dengan, yaitu baris adalah 0, 0, 3/8, 3/4, 0 min 3/2. Di sini adalah 5400. Kita terus saja langsung di atasnya sini, yaitu adalah S1 sama dengan 0, 1, 3/8, 3/4, 0 min 3/2, 5400. Di sini kita kasih tanda lagi, yaitu adalah 0, 0, 1 min 2/3, 4 min 4, 800. Nah di sini nilainya adalah 3/8. 3/8 caranya hampir sama lagi. Langsung saja kita masukin jawabannya, yaitu adalah 0, 1, 0, 1 min 3/2, 0, 5100. Kita masukin lagi ke sini, yaitu 0, 1, 0, 1 min 3/2. Di sini ada 0, di sini ada 5100. Nah lalu kita langsung hitung lagi ke yang S3. S3 sama dengan, yaitu adalah 1, 3, 0, 3/4 min 1/2, 0, 3, 1200. Di sini angkanya adalah 0, 0, 1 min 2/3, 4 min 4, 800. Maka langsung saja kita ke hasilnya, yaitu adalah 0, 0, 0, min 3, 6, 600. Kita pindahin lagi sini, angkanya 0, 0 min 3, 0 3 kali, 0 min 3. Di sini ada angka 1, maaf. Satu, 0, 0, 0 min 3, 6, dan 600. Nah, karena di sini sudah tidak ada yang negatif lagi, maka hasilnya sudah bisa kita tebak, yaitu adalah dari tabel simplex terakhir ini. Kita melihat bahwa keuntungan maksimum adalah $1.200, dan tabel ini berada di tingkat produksi, yaitu tingkat A adalah 600 unit, ini yang A. Lalu untuk tipe B 500 unit, nah ini B. Nah tipe C adalah 800 unit, ini C. Nah keterangan di lanjutan 4, perhatikan tabel simplex kedua sisi seri untuk entry minimum di garis bawah. Nah ini berdasarkan hasil ini kita sudah mengetahui bahwa keuntungan maksimumnya adalah $100.200. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Siswandana dari kelompok 14 dengan NPM 2017 435.032 dari kelas R7A akan menjelaskan soal 4
yang saya ketahui saja. Kita ketahui bahwa angka 2 di lingkari itu karena kita harus mencari angka dari Z yang terbesar, yaitu minus 16. Pertama, kita harus mencari indeksnya ini dengan cara 12.000 dibagi 2, hasilnya 6.000. Kita menggunakan kolom yang dilingkari 2 ini untuk mencari indeks dasarnya terlebih dahulu. Selanjutnya 4.600 dibagi 2 per 3, hasilnya 6.900. The last one, 2.400 dibagi 1/3, hasilnya 7.200. Selanjutnya kita mencari S1, yaitu dengan cara satu yang ini nih dibagi 2, hasilnya itu setengah. Jadi semua yang ada di barisan 2 itu dibagi 2 yang dilingkari ini. Dan kita lanjut, 2 dibagi 2 hasilnya 1, dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan S1-nya ini, sekarang kita mencari Z S2 dan Z S2, S3, dan indeks asli. Kita buat seperti ini agar mudah menghitungnya dengan menggunakan angka kolom kunci yang terpilih ini. Dengan S1 yang kita dapatkan tadi dengan cara minus min 16 dikali min 1 dikali setengah ditambah min 11, yaitu min 3. Untuk perhitungan lebih cepat, gunakan kalkulator Scientific. Jadi untuk perhitungan seperti ini itu bisa langsung hasilnya. Dan minus 16 dikali min 1 dikali 1 ditambah min 16, hasilnya 0. Dan seterusnya. Setelah itu kita mencari baris ketiga batasan kedua dengan cara yang sama, menggunakan kolom 2, yaitu 2 per 3 dikali min 1 dikali setengah ditambah 2 per 3, hasilnya 1 per 3, dan seterusnya. Dan untuk mencari baris 4 batasan ketiga itu sama dengan cara 1 per 3 dikali min 1 dikali setengah ditambah setengah, hasilnya itu 1 per 3. Untuk setengah yang ini itu didapat dari hasil mencari S1 sebelumnya yang di sini. Dan dibuatlah tabel yang jadi seperti ini. Selanjutnya kita mencari seperti tadi, yaitu mencari indeks dasar 6.000 dibagi setengah, hasilnya 12.000, dan seterusnya. Setelah itu mencari S3, karena yang merupakan kuncinya itu adalah ini yang dilingkari ini, 1 per 3. Jadi untuk mencari S3 sama seperti mencari S1 sebelumnya, yaitu
sepertiga dibagi sepertiga. Hasilnya 1. Nah, jadi baris sepertiga ini dibagi sepertiga yang merupakan kuncinya. Setelah S3 kita dapatkan, kita mencari Z, S1, dan S2. Sama seperti mencari S1 yang sebelumnya, baris pertama Z itu min 3 dikali min 1 dikali 1 ditambah min 3. Hasilnya 0. Dan seterusnya. Setelah itu mencari baris kedua, batasan 1, yaitu setengah dikali min 1 dikali 1 ditambah setengah. Hasilnya itu adalah 0. Dan seterusnya. Selanjutnya, baris ketiga batasan kedua sama, yaitu 1/3 dikali min 1 dikali 1 ditambah 1/3. Hasilnya 0. Dan seterusnya. Setelah semuanya didapatkan, masukkan ke dalam table seperti ini. Dibuat table seperti ini. Karena pada kolom X3 ini masih belum angka biner, kita ubah ke angka biner dengan cara yang sama. Pada kolom 3 sudah dilingkari angka yang terkecil, yaitu 1/4. Kita mencari indeks dasar terlebih dahulu, yaitu 5.400 dibagi 3/8, hasilnya 14.400, dan seterusnya. Hingga indeks baris pada X3 kita dapatkan seperti sebelumnya ya. Setelah indeks didapatkan, kita mencari S2 dengan cara yang sama seperti sebelumnya. 0 dibagi 1/4, hasilnya 0. Dan seterusnya. Setelah S2 kita dapatkan, kita mencari Z, S1, dan S3 sama menggunakan cara sebelumnya, yaitu mencari baris pertama Z terlebih dahulu. Min 3/4 dikali min 1 dikali 0 ditambah 0. Hasilnya 0. Dan seterusnya. Setelah itu mencari baris kedua batasan 1 dengan 3/8 dikali min 1 dikali 0 ditambah 0. Hasilnya 0. Dan yang terakhir mencari baris keempat, batasan ketiga, dengan cara 3/4 dikali min 1 dikali 0 ditambah 1. Hasilnya itu adalah 1. Dan seterusnya. Jika semuanya sudah didapatkan, dan buatlah table seperti ini. Dan dapat kita simpulkan bahwa keuntungan maksimum itu adalah $100.000 200 dengan tipe A 600 lusin per unit, tipe B 5.100 lusin per unit, dan tipe C 800 lusin per unit. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.